masih berada di dalam tema Living in the New Normal, hidup dalam suatu normal yang baru. Setiap orang perlu mengalami perubahan. Itu sebabnya di sepanjang bulan ini kita akan belajar bagaimana cara hidup berpegang pada janji Tuhan, hidup bersandar pada penyertaan Tuhan, hidup secara bertanggung jawab, dan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kali ini, di minggu ini, kita akan belajar tentang mengalami tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Yang kami tahu Tuhan, diperlukan Engkau, dibutuhkan Engkau Tuhan dalam melangkah hidup. Tuntun kami Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan, doa kecil yang kami naikkan bersama. Bila Engkau
Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Itu cukup bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu bekerja atas kami Tuhan. Urapan baru tercurah atas kami Tuhan. Sehingga benih firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hidup kami Tuhan. Menjadikan kami pribadi-pribadi yang kuat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kita sehingga kita ada di penghujung daripada bulan Juli ini. Kita bersyukur karena sekalipun kita melewati masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita, tapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 1 bulan ini kita sama-sama telah belajar tentang bagaimana kita membangun kehidupan untuk mempersiapkan diri kita memasuki era yang baru, yaitu era new normal dalam kehidupan kita yang tidak menjanjikan kenyamanan atau tidak menjanjikan masa yang enak bagi setiap kita. Tetapi seperti yang saya pernah katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa yang pasti era yang baru ini dalam kehidupan kita, kita akan menghadapi masa-masa yang sukar dan masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Karena itu yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita agar kita bisa mengalami keberhasilan dan kemenangan di dalam era yang baru di dalam kehidupan kita. Sudah kita pelajari sama-sama supaya kita bisa berkemenangan di dalam era yang baru atau era yang sukar atau masa yang sukar dalam kehidupan kita. Kita perlu hidup bergantung kepada janji-janji Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita hidup mengandalkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang sanggup untuk menggenapi janjinya. Karena itu janji Tuhan layak untuk kita andalkan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, supaya kita bisa berkemenangan di dalam masa yang sukar, di dalam era yang baru dalam kehidupan kita ini adalah kita harus bergantung kepada penyertaan Allah. Kita sadar bahwa kita penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan banyak kelemahan. Itulah sebabnya kita membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pasti orang-orang yang disertai oleh Tuhan pasti akan mengalami keberhasilan dan kemenangan di dalam kehidupannya. Hal yang ketiga yang sudah kita pelajari Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa berkemenangan di dalam masa yang sukar dalam kehidupan kita adalah kita harus membangun kehidupan yang bertanggung jawab. Dan salah satu tanggung jawab kita yang kita pelajari pada minggu yang lalu adalah tanggung jawab untuk membangun keteguhan hati kita. Kita harus sadar, kita harus ingat bahwa keteguhan hati, untuk kita membangun keteguhan hati kita itu merupakan tanggung jawab kita. Itulah sebabnya kepada Yosua Tuhan perintahkan, Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya untuk Yosua memiliki keteguhan hati, bukan dia minta kepada Tuhan, tetapi itu merupakan tanggung jawab daripada Yosua. Dan hal yang keempat yang kita akan pelajari pada hari ini, supaya kita bisa berkemenangan di dalam masa yang sukar dalam kehidupan kita adalah kita harus membangun kehidupan yang bergantung kepada tuntunan Tuhan. Itulah sebabnya pada hari ini saya mengajak kita sama-sama untuk membuka Yosua pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan taurat hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dari ayat ini sekali lagi kita akan melihat bagaimana Tuhan menekankan kepada Yosua supaya Yosua hidup bergantung kepada tuntunan Tuhan. Dalam ayat yang kelima di sana sekali lagi dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan ingin supaya Yosua sungguh-sungguh menyadari akan pentingnya hidup bergantung kepada tuntunan Tuhan. Dan untuk Yosua bisa memahami akan hal itu, Tuhan katakan seperti aku menyertai Musa. Jadi artinya Tuhan mau supaya Yosua melihat bagaimana Tuhan menyertai dan menuntun kehidupan Musa, supaya Yosua tahu bahwa demikianlah Tuhan akan menuntun kehidupannya. Coba kita baca bagaimana Tuhan menuntun Musa di dalam kehidupannya. Kita baca di dalam Keluaran pasal 33 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, lalu ia berfirman, artinya Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Di sini kita lihat bagaimana Tuhan menuntun atau membimbing Musa di dalam perjalanannya memimpin orang Israel. Tuhan bukan hanya menyertai, tapi Tuhan juga membimbing atau menuntun Musa. Dan itulah sebabnya di sini kita lihat bahwa Musa sungguh-sungguh bergantung kepada tuntunan Tuhan. Itulah sebabnya dia katakan, kalau engkau tidak membimbing kami, kalau engkau tidak menuntun kami, artinya apa? Artinya Musa sungguh-sungguh hidup mengandalkan tuntunan dan bimbingan Tuhan di dalam kehidupannya. Musa tidak akan bertindak, Musa tidak akan melangkah kalau Tuhan tidak memberi petunjuk, kalau Tuhan tidak membimbing dia di dalam kehidupannya. Dan hal inilah yang Tuhan ingin supaya Yosua mengerti di dalam kehidupannya, bahwa Yosua akan memimpin orang Israel untuk memasuki tanah Kanaan, dan supaya Yosua bisa berhasil, bisa mengalami kemenangan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan ingin agar Yosua sungguh-sungguh bergantung kepada tuntunan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, hal yang sama Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita. Memasuki era yang baru dalam kehidupan kita, yang kita tahu ada banyak kesukaran dan kesulitan di sana, tetapi kita harus berhasil, kita harus berkemenangan di dalam era ini. Bagaimana caranya kita bisa berkemenangan? Bagaimana caranya kita bisa berhasil di tengah-tengah era yang sukar ini? Kita harus bergantung kepada tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu pada hari ini kita akan sama-sama untuk melihat 3 hal penting yang harus kita pahami tentang kehidupan yang bergantung kepada tuntunan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah kita perlu memahami makna daripada hidup bergantung kepada tuntunan Tuhan. Jadi apakah makna daripada hidup bergantung kepada tuntunan Tuhan? Atau apa yang dimaksudkan dengan hidup bergantung kepada tuntunan Tuhan? Dan makna daripada hidup bergantung kepada tuntunan Tuhan adalah hidup mengandalkan bimbingan,
hidup mengandalkan arahan, atau hidup mengandalkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memasuki suasana, memasuki daerah yang baru, maka hal yang paling kita butuhkan adalah kita butuhkan yang namanya tuntunan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau datang ke satu tempat yang baru, tempat itu sama sekali kita belum pernah ke sana, maka tentu kita membutuhkan adanya tuntunan bagi kita. Minimal kita butuh ada orang yang bisa menuntun kita, yang menyertai kita, yang bisa mengarahkan kita untuk menjalani tempat yang baru itu bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya adalah kenapa kita membutuhkan tuntunan ketika kita memasuki tempat-tempat yang baru di dalam kehidupan kita? Karena kita sadar bahwa tempat yang baru itu kita belum memiliki pengetahuan. Kita belum tahu tentang tempat itu. Itulah sebabnya supaya kita bisa menjalani tempat yang baru itu kita butuh tuntunan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita sedang memasuki era yang baru. Dan tentu tidak ada satu orang pun di antara kita yang sungguh-sungguh memahami era yang baru ini. Kalau toh pun sekarang kita bisa berbicara tentang era yang baru yang ada di depan kita, maka tentu apa yang kita bicarakan adalah hanya sebatas hal-hal yang kita dengarkan dari orang lain atau yang mungkin kita hanya pikir-pikir sendiri. Dan itu artinya bahwa apa yang kita tahu, apa yang kita pahami sangat terbatas. Contohnya untuk hari esok. Siapa di antara kita yang tahu hari esok apa yang akan terjadi? Itulah sebabnya kita butuhkan yang namanya tuntunan di dalam kehidupan setiap kita. Dan tuntunan yang kita butuhkan adalah tentu bukan sekedar tuntunan yang biasa, tapi tuntunan yang betul-betul bisa membawa kita, bisa menuntun kita untuk mengalami hal-hal yang baik, menuntun kita supaya kita tidak tersesat, menuntun kita supaya kita tidak terjebak, menuntun kita supaya kita tidak salah arah. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, pribadi yang sanggup untuk melakukan itu bagi kita hanya ada satu, yaitu Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Artinya orang lain bisa saja menuntun kita, tapi tuntunan yang mereka berikan kepada kita adalah tuntunan yang sangat terbatas. Sepintar-pintarnya mereka, sehebat-hebatnya mereka, tentu mereka memiliki keterbatasan tentang hal-hal yang ada di depan. Kalau toh pun mereka bisa memberikan arahan bagi kita tentang apa yang akan terjadi di hari depan, mungkin itu hanya bersifat ramalan saja. Dan itu artinya kalau itu ramalan artinya bisa ya dan bisa tidak. Dan saudara bisa bayangkan kalau kehidupan kita dijalani berdasarkan tuntunan-tuntunan yang bersifat ramalan, yang kemungkinannya bisa ya dan bisa tidak. Artinya kehidupan kita tidak ada bedanya dengan orang yang spekulasi atau orang yang main judi. Bisa untung dan juga bisa kalah. Dan saya rasa Bapak Ibu Saudara, tentu tuntunan yang seperti ini bukanlah tuntunan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan tuntunan yang pasti. Kita membutuhkan tuntunan yang jelas, yang pasti akan membawa kita kepada kemenangan, yang pasti akan membawa kita kepada jalan yang benar, yang pasti tidak akan membawa kita ke tempat-tempat yang salah, yang pasti tidak akan membuat kita tersesat di dalam kehidupan kita. Dan tentu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu. Itulah sebabnya satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan untuk menuntun kehidupan kita hanyalah Tuhan. Itulah sebabnya hidup bergantung kepada tuntunan Tuhan merupakan hal penting bagi kita untuk mengalami kemenangan dan keberhasilan di dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan layak untuk menjadi penuntun yang sejati di dalam kehidupan kita? Karena Dia adalah pribadi yang kekal. Artinya Dia pribadi yang sudah ada di zaman-zaman yang ada di depan kita. Hari esok, tahun depan Tuhan sudah ada di sana. Artinya kalau Dia ada di sana, Dia tidak mungkin keliru tentang apa yang akan terjadi di hari esok, di tahun depan yang ada di depan kita semua.
Karena dia sudah ada di sana, pasti apa yang dia tahu adalah pengetahuan yang tepat. Itulah sebabnya kalau dia menuntun kehidupan kita, tidak mungkin dia akan menuntun kita dengan cara yang keliru atau tuntunannya akan keliru di dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca Roma pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-33. Di sana dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana hikmat Tuhan, bagaimana pengetahuan Tuhan. Sungguh jauh lebih daripada pengetahuan setiap manusia. Artinya pengetahuan Tuhan sangat sempurna. Kalau pengetahuan Tuhan sangat sempurna, berarti dia tidak mungkin ada sesuatu yang salah pada dia, tidak mungkin ada kekeliruan kepada dia. Itulah sebabnya dia sungguh layak untuk kita andalkan sebagai penuntun di dalam kehidupan setiap kita. Jadi makna daripada hidup bergantung kepada tuntunan Tuhan adalah hidup mengandalkan bimbingan Tuhan, hidup mengandalkan arahan, atau hidup mengandalkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Hal kedua yang harus kita pahami tentang hidup bergantung kepada tuntunan Tuhan adalah pentingnya hidup bergantung kepada tuntunan Tuhan. Apa pentingnya? Apa perlunya kita harus bergantung kepada tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah agar kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam kehidupan setiap kita. Kita semua Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan begitu banyak keputusan setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan kita harus tahu bahwa setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita itu memiliki dampak, memiliki pengaruh dalam kehidupan setiap kita. Dan bukan hanya kepada kita, tapi juga memiliki dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau seorang kepala rumah tangga mengambil sebuah keputusan, maka dampak daripada keputusannya bukan hanya bagi dirinya, tapi itu juga akan berdampak bagi seisi rumahnya. Seorang pemimpin mengambil keputusan di dalam kehidupannya, maka dampak daripada keputusan yang diambil tidak hanya akan berdampak bagi dirinya, tapi juga akan berdampak kepada orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka kita semua dituntut untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar. Sebab jikalau kita mengambil keputusan yang salah, bayangkan keadaan kehidupan kita, bayangkan keadaan kehidupan rumah tangga kita, bayangkan keadaan kehidupan orang yang kita pimpin di dalam kehidupan kita. Kalau setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang keliru, maka mereka akan terus mengalami dampak yang keliru akibat keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu kita dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang benar. Dan untuk kita bisa mengambil keputusan yang benar, kita butuhkan tuntunan di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, hanya Tuhan yang sanggup menuntun kita agar kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam Yosua pasal 1 yang sudah kita baca tadi, ayat yang kedua dan ayat yang ke-6 di sana dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kutunjuk, kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Dari ayat ini kita lihat, sekali lagi Tuhan tekankan kepada Yosua agar Yosua sungguh-sungguh bergantung kepada tuntunan Tuhan. Tuhan katakan, hambaku Musa yang selama 40 tahun di padang gurun bersama dengan orang Israel, Musa yang mengambil keputusan. Sekarang Musa sudah mati, dan sekarang artinya kamulah Yosua yang akan mengambil keputusan-keputusan bagi umatku sekarang. Dan engkau tentu tanggung jawab bagi Yosua adalah harus mengambil keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang benar, yang bisa berdampak baik bagi seluruh orang Israel.
Dan itulah sebabnya Tuhan tekankan kepada Yosua supaya Yosua mengandalkan tuntunan Tuhan, supaya di dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin bagi orang Israel, dalam mengambil setiap keputusan, Yosua dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang benar, sehingga dampak daripada setiap keputusan-keputusan yang baik dan benar itu mendatangkan kemenangan dan mendatangkan keberhasilan bagi Yosua dan bagi orang-orang Israel. Hal yang kedua yang merupakan pentingnya hidup bergantung kepada tuntunan Tuhan adalah agar kita dapat bertindak dengan benar. Yosua 1 tadi ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Selain kita harus mengambil keputusan dalam kehidupan kita, maka kita juga harus melakukan tindakan-tindakan atau kita harus melakukan perbuatan-perbuatan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, tindakan-tindakan yang kita ambil, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan harusnya merupakan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang baik atau perbuatan-perbuatan yang benar. Karena perbuatan-perbuatan yang baik dan yang benar ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan juga akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Sebaliknya tindakan-tindakan yang keliru atau perbuatan-perbuatan yang salah yang kita lakukan dalam kehidupan kita akan mendatangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita dan juga akan menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk memuliakan Tuhan. Artinya tindakan dan perbuatan kita, kalau tindakan dan perbuatan kita salah, perbuatan kita tidak baik, maka itu bisa mempermalukan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, di tengah-tengah masa yang sukar ini, kita tetap dituntut untuk mengambil tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga kita bisa tetap mempermuliakan nama Tuhan, sehingga kita tetap bisa menjadi saksi bagi Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Dan untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik dan yang benar dalam kehidupan kita, sekali lagi kita butuh tuntunan daripada Tuhan. Kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan itu tidak mudah bagi kita. Kita butuh bimbingan dalam kehidupan kita. Kita butuh arahan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan kepada Yosua, Tuhan tekankan kepada Yosua, supaya Yosua sungguh-sungguh bergantung kepada tuntunan Tuhan. Agar di dalam memimpin orang Israel memasuki tanah Kanaan, Yosua bisa bertindak dengan tindakan-tindakan yang baik dan benar, sehingga tindakan-tindakan yang dia lakukan itu mempermuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya tidak ada alasan bagi kita bahwa kita ada di masa sukar lalu kita bisa memaklumi tindakan-tindakan yang keliru di dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita tetap dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, seringkali tindakan yang kita ambil kita anggap benar, padahal belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, tindakan yang orang lakukan, kita sering menghakimi orang lain karena tindakan dan perbuatan yang mereka lakukan kita anggap salah. Padahal bisa saja tindakan yang mereka lakukan atau perbuatan yang mereka lakukan adalah justru perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana ada satu kisah yang menarik Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya lah minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ayat 6, tetapi Yesus berkata,
Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Di sini kita lihat. Bagaimana di sini kita lihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh wanita ini adalah sesuatu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu menganggap itu adalah tindakan atau perbuatan yang salah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi dari kisah ini kita belajar bahwa untuk kita bisa dapat menyenangkan Tuhan dengan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan kita dalam kehidupan kita di tengah-tengah masa yang sukar ini, kita perlu tuntunan Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya setiap tindakan yang kita ambil terus mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian hal yang ketiga yang perlu kita pahami tentang hidup bergantung kepada Tuhan adalah bagaimanakah kita dapat mengalami tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa mengalami tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita harus memiliki kerinduan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan menuntun kita kalau kita sendiri tidak menginginkan tuntunan itu. Itulah sebabnya kita harus memiliki keinginan, kita memiliki kemauan untuk sungguh-sungguh hidup ingin dituntun oleh Tuhan. Dan bukti daripada kita ingin sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan adalah hati kita harus terbuka. Hati kita harus terbuka untuk tuntunan Tuhan. Jadi jangan sampai kita menginginkan tuntunan Tuhan, tapi sesungguhnya hati kita tidak terbuka, hati kita menolak tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sama saja dengan bohong, kita tidak akan mengalami tuntunan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi supaya kita mengalami tuntunan Tuhan, kita harus menginginkannya di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir kita mau baca sama-sama di dalam Yosua pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Di sini kita lihat bahwa Yosua sungguh-sungguh menginginkan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan. Itulah sebabnya ketika dia berjumpa dengan panglima bala tentara Tuhan, bukan hal yang lain yang dia minta, tapi dia meminta, dia bertanya, apakah yang Tuanku ingin katakan? Artinya apa? Ada petunjuk apa buat saya? Ada tuntunan apa buat saya? Di sini kita bisa lihat bahwa Yosua sungguh-sungguh menginginkan, mengharapkan, merindukan tuntunan-tuntunan atau petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam kehidupan. Dan dalam ayat yang kita baca, Tuhan katakan, "Tanggalkan kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus." Dan pada saat itu juga dikatakan, maka Yosua menanggalkan kasutnya. Artinya Yosua bukan hanya menginginkannya, tapi Yosua juga memiliki hati yang terbuka untuk melakukan, untuk menjalankan tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami tuntunan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, maka kita harus merindukannya dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus memiliki hati yang terbuka, yang siap untuk melakukan, menjalani tuntunan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi hari ini kita sama-sama belajar pentingnya hidup bergantung kepada tuntunan Tuhan. Dan makna daripada hidup bergantung kepada tuntunan Tuhan adalah mengandalkan atau hidup mengandalkan bimbingan, hidup mengandalkan arahan, hidup mengandalkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Pentingnya hidup mengandalkan tuntunan Tuhan yang pertama adalah agar kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar. Kita tidak mengambil keputusan yang keliru. Dan yang kedua adalah agar kita dapat bertindak dengan benar supaya tindakan-tindakan kita mempermuliakan nama Tuhan
Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengalami tuntunan Tuhan dalam hidup kita, kita harus menginginkannya dan harus memiliki hati yang terbuka, yang siap untuk dituntun oleh Tuhan. Dengan demikian kehidupan kita akan mengalami kemenangan dan keberhasilan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami telah belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Akan pentingnya hidup mengandalkan, hidup bergantung kepada tuntunan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami. Supaya kami menyadari bahwa begitu pentingnya kami harus hidup dalam tuntunan-Mu di dalam menghadapi masa-masa yang sukar dalam kehidupan kami. Agar olehnya Tuhan kami bisa mengalami kemenangan. Agar olehnya Tuhan kami bisa mengalami kehidupan yang berhasil. Sekalipun kami ada di tengah-tengah masa yang sukar. Sebagaimana Engkau telah menuntun Musa. Sebagaimana Engkau telah menuntun Yosua. Dan hamba-hambamu yang lain di tengah-tengah masa yang sukar. Dan di tengah-tengah masa yang sukar itu. Oleh tuntunan-Mu mereka mengalami kemenangan-kemenangan dan keberhasilan. Biarlah juga Tuhan tuntunan yang sama Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Agar setiap kami, setiap umat-Mu Tuhan dapat menikmati hidup yang berkemenangan, hidup yang berhasil di tengah-tengah masa yang sukar ini. Dan olehnya Tuhan mereka dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau menolong setiap kami ya Allah. Agar kami mampu untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tuntunan-Mu. Agar kami tidak berjalan menurut maunya kami sendiri ya Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh mau mengandalkan tuntunan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Don't try this yourself. It's extremely dangerous. Pentingnya hidup bersandar pada Tuhan akan menjadikan kita sebagai pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sehingga menjauhkan kita dari kesesatan-kesesatan dunia. Ketika beribadah secara langsung di Geraha MDC, ada beberapa rules atau beberapa hal yang harus ditaati oleh jemaat. Yang pertama, jemaat diharuskan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan. Kedua, jemaat diharuskan memakai masker. Ketiga, jemaat diharuskan menjaga jarak dengan jemaat yang lain ketika berada di dalam ruangan. Dan yang keempat, jemaat tidak diperbolehkan untuk membawa anak kecil untuk sementara waktu. Dan yang kelima, untuk sementara waktu juga tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan. Bagi jemaat yang bersuhu tubuh di atas 37 derajat Celcius atau bahkan flu, batuk, demam, kami harapkan agar tetap beribadah di rumah secara online. Dan di samping itu, untuk sekolah minggu tetap beribadah secara online di rumah masing-masing. Untuk kesan sudah dapat dijalankan secara normal seperti biasanya dan dapat dilaksanakan di Geraha MDC atau di rumah masing-masing. Namun perlu diingat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan sekitar. Ibadah pagi, siang, dan malam harus rutin kita lakukan untuk menumbuhkan iman yang kuat dan tangguh agar dapat bertumbuh secara maksimal di hadapan Tuhan. Dan perlu kita ingat juga untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang telah Dia perbuat dalam hidup kita. Doa puasa untuk MDC Ambon akan dilaksanakan secara online setiap hari Sabtu jam 5 sore. Sedangkan untuk MDC Sorong akan dilaksanakan di Geraha MDC jam 6 sore di hari Jumat. Persembahan dapat Anda berikan secara langsung saat beribadah atau dapat Anda serahkan ke pemimpin kesan masing-masing atau juga dapat Anda transfer ke rekening yang akan tertera setelah ini. Dibuka pendaftaran PAUD MDC. Bagi saudara yang mempunyai anak usia 4-6 tahun, segera daftarkan anak saudara di PAUD MDC. Untuk mendaftar, saudara dapat menghubungi Bunda Sani atau Bunda Puri. Sekian info news untuk minggu ini. Saya Meli pamit undur diri dan sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Saatnya kita memberikan persembahan, mari kita mempersiapkan persembahan kita yang paling terbaik.
saya mengajak kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, buat pertemuan yang indah denganmu ya Bapa saat ini. Kami sudah menaikkan pujian kami. Kami sudah menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang boleh kami lakukan saat ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan saat ini juga Tuhan kami sudah mendengarkan firman yang meneguhkan kami, yang membuat iman kami semakin hari semakin teguh di hadapan-Nya. Terima kasih buat firman-Nya Bapa. Biarlah ini menjadi penuntun dalam kehidupan kami, hari-hari yang ada di depan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang menjadikan firman menjadi saluran berkat bagi kami. Engkau memberkati kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Apa yang kami berikan saat ini, biarlah ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau memberkati pekerjaan usaha kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi umat-umat-Mu ya Bapa, di rumah mereka masing-masing. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menuntun, yang selalu menopang, yang selalu menyertai kehidupan mereka di dalam masa-masa era new normal sekarang ini. Biarlah keteguhan hati, biarlah kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Apa yang boleh kami lakukan sebagai rakyat, sebagai umat-umat Tuhan, kiranya kami menuruti apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini, serta pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan negara kami, negara Indonesia. Biarlah pertolongan nyata bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran. Terimalah berkat. Damai sejahtera, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita saat ini kekal sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus.